Alat peraga kampanye jadi andalan para calon legislatif hingga partai politik untuk menarik suara rakyat. Tapi faktanya banyak alat peraga kampanye yang dipasang melanggar aturan hingga membahayakan pengguna jalan. Belum lagi jika kampanye usai, tentu APK-APK tersebut harus dibersihkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kita diskusi bersama Cati Dharma. Gak cuma Jakarta, hari-hari terakhir jalan-jalan di berbagai kota penuh sesak dengan spanduk-spanduk kampanye. Pertanyaannya kemudian, kalau nanti kampanyenya sudah selesai yang gak sampai 3 minggu lagi nih, siapa yang bertanggung jawab ngeberesin alat peraga kampanye? Beneran diberesin oleh partainya atau calegnya? Kita diskusi. Spanduk-spanduk kampanye, aturannya itu nggak boleh dipasang di jalan protokol. Tapi di jalan-jalan sekitarnya langsung menumpuk bertebaran. Dipasang di pembatas jalan, di pohon, di trotoar. Pokoknya di mana-mana deh, sejauh mata memandang. Nggak cuma berjalan di gang senggol aja nih yang impit-impitan. Tapi pemasangan tiang spanduk, baliho sampai bendera kampanye pun sebelah-sebelahan. Ingat nggak? Sampai banyak yang memakan korban. Dari mulai bendera yang jatuh menutup pandangan pengendara, sampai tiang ambruk melintang dan mengganjal laju ban pengendara. Ini belum termasuk yang dipaku di pohon-pohon ya. Padahal ada nih aturannya pemasangan APK. Selain harus tetap menjaga etika, kebersihan dan juga keindahan kota, APK tidak boleh dipasang sembarangan di tempat-tempat yang dilarang. Yang melanggar, ada sanksinya. Nah, bisa-bisanya ini, ada netizen yang bikin perbandingan pemasangan APK di Indonesia dengan negara lain. Setiap pemilu, pemerintah kota Jepang selalu menyediakan papan khusus untuk ditempeli poster oleh tim sukses kandidat. Gak ada poster sampai spanduk segede gaban yang ganggu pemandangan. Kira-kira bisa nggak ya diterapin di Indonesia? 11 Februari nanti masuk masa tenang kampanye. Berbagai tempat harus sudah bersih nih dari spanduk dan seluruh alat peraga kampanye. Partainya yang ngebersihin, tim paslon, atau caleg nih yang akan nurunin APK-nya. Imbauannya sih gitu ya. Bawaslu memang mengimbau peserta pemilu termasuk partai dan caleg untuk menurunkan APK-nya masing-masing. Menurunkan, ya. Jika tidak langsung membahayakan tapi tempatnya tidak boleh oleh PKPU, tentu akan diturunkan, akan ditertibkan. Tentu juga akan menyurati teman-teman peserta pemilu dulu. Akan memberitahukan bahwa APK Anda ini bermasalah. Tolong kemudian ditertibkan. Seharusnya menertibkan, yang menurunkan adalah peserta pemilu yang memasang, bukan Bawaslu. Seharusnya. Tapi karena tidak juga, nanti masyarakat protes lagi. Loh, ini sudah melanggar kok nggak ada yang menurunkan. Tanggung jawabnya di siapa? Akhirnya ya Badan Pengawas Pemilu yang mengambil tanggung jawab itu. Sepanjang kemampuan kami. Itu juga harus dilihat. Ya. Jadi ada peran langsung Bawaslu ya Pak? Ya. Cuma Satpol PP dan... Tidak hanya Satpol PP, tapi kami harus koordinasi dengan Satpol PP. Kenapa? Karena Satpol PP yang mempunyai alat dan juga penegak peraturan daerah adalah Satpol PP, ya, bukan Bawaslu. Ada sanksi nggak sih Pak kalau parpol tuh nggak kooperatif soal ini? Teguran biasanya, tapi kita akan catat nanti. Penertiban APK diserahkan ke pemerintah wilayah masing-masing melalui Satpol PP. Kok ibaratnya kayak kita gali lubang, tapi lupa nutup. Saya temukan di jalanan tuh para vendor pemasang APK itu. Ternyata kontrak mereka hanya untuk pasang, Mas. Mas Kevin. Jadi hanya untuk ongkos pasang, tidak ada ongkos untuk merapikan dan untuk menurunkan. Maka kita berdiskusi dengan KPU, Bawaslu bahwa APK ini harus kita beri pemberitahuan kepada partai politik. Supaya mereka bilang, iya kami ikut bertanggung jawab dalam proses demokrasi ini dan sekaligus menjaga keindahan ibu kota. Bawaslu bilang kami tidak punya personil, maka Bawaslu memohon kepada kami merekomendasi untuk dilakukan proses perapian sekaligus penertiban di akhir masa kampanye ini. Insya Allah kita akan membantu partai politik, tim sukses, caleg untuk merapikan. Kalau memang mereka mau ambil lagi barangnya, kita bilang nih barang ada
di lokasi kecamatan ini, silahkan ambil kalau mau diambil. Kalau tidak kita minta izin disimpan di gudang. Ya, akhirnya Pemda nih yang harus turun tangan menertibkan APK kalau nggak dilakukan oleh peserta pemilunya. Banyak nih yang jadi bertanya-tanya, sebenarnya tanggung jawab pembersihan ini seperti apa? Bukannya ada aturan hukumnya? Kalau ditanya ini menjadi tanggung jawab siapa, ini menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap alat peraga kampanye yang bermasalah. Nah, tetapi dalam konteks pemasangan alat peraga kampanye, kenapa ya belakangan sulit sekali ditertibkan? Karena ada beberapa aturan untuk pemasangan alat peraga kampanye yang aturan itu diaturnya di pemerintahan daerah ya, misalnya Pergub gitu ya, atau Perda kabupaten kota. Nah itu maka menjadi juga ranah kewenangan pemerintah daerah. Tapi kan kalau kita lihat kenapa penertiban alat peraga kampanye yang bermasalah tidak kunjung selesai ya, dan cenderung bahkan di antara Bawaslu dan Pemda saling lempar. Karena kalau kita lihat tidak ada informasi yang jelas tuh yang disampaikan oleh Bawaslu dan juga Pemda, mana yang sebetulnya alat peraga kampanye yang memang itu menjadi ranah penertibannya oleh Satpol PP misalnya, atau mana yang memang bisa ditertibkan oleh Bawaslu. Terus gimana nih? Menurut warga, menilai tanggung jawab penertiban alat kampanye partai, paslon atau caleg yang akan dipilihnya? Itu benar-benar ngeganggu pemandangan, terus estetika tata kota juga. Terus juga apalagi kemarin bahkan baru ada berita tentang itu mencelakai orang-orang yang berkendara lah gitu. Jadi itu benar-benar mengganggu, terus juga merugikan banyak orang dalam hal banyak hal sih pastinya. Mungkin aja buat beberapa orang yang gak pernah ngelihat mungkin caleg-caleg ini kampanye, mungkin berpengaruh untuk mereka memilih siapa yang bakal mereka pilih di pemilu nanti. Tapi kalau misalnya buat peletakan baliho yang benar-benar di mana-mana, itu cukup mengganggu pemandangan sih. Tiap peserta pemilu mengeluarkan dana untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Bahkan mereka wajib melaporkan ke KPU. Pertanyaannya, dari anggaran dana kampanye ini, masa iya sih nggak dialokasikan dikit gitu untuk biaya penertiban alat peraga kampanyenya? Pesta demokrasi harusnya juga bertanggung jawab tanpa merusak kerapian kota ya. Menurut kamu gimana? Siapa nih yang harus bertanggung jawab membersihkan alat-alat kampanye yang terpasang di berbagai sudut kota? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.